Undangan ini sengaja kami lakukan karena kami tidak menyukai pertemuanmu dengan Kang Mas Duyurdana. Sebagai seorang adipati, sudah seharusnya saya patuh apabila istana memanggil, apalagi Raden Duri dan sahabatku sendiri. Romo tidak akan pernah mengajariku ilmu kanuragan. Setelah Romo berhasil mengubah kedudukan kasta, Romo akan mengangkatmu sebagai murid. Mengubah kastaku? Ya, kau akan memiliki setengah kerajaan Pancala. Karena ini yang dijanjikan oleh Drupada. Semenjak Kang Mas kenal dengan Karna, kami hanya dipandang sebelah mata. Kalian benar-benar tidak tahu tata krama. Ditugaskan oleh Resi Durna untuk mencari kayu gong sesuai angin, Kakangbo, di puncak Gunung Reksamuka, Kakangbo. Rupanya cucuku berpisah arah. Aku harus menjaganya. Aku harus memisahkan mereka agar menjadi satu. Eyang, kami berdua mengaturkan terima kasih kepada kedua Raden yang telah menolong kami. Maaf, Resi. Kami bukan menolong, tetapi kami menghentikan perlawanan. Mereka berdua adalah cucu-cucuku. Secara tidak langsung, mereka sudah menyelamatkan kalian berdua. Maaf, Resi. Sebenarnya, siapa Resi berdua? Mereka berdua ini adalah saudara seperguruan. Karena ingin menguasai perguruannya, akhirnya mereka berselisih dengan gurunya. Akibat perbuatannya, mereka terkena kutukan. Apa yang dikatakan Resi Abiyasa benar apa adanya. Terima kasih, Resi. Maaf, Raden. Sebenarnya apa yang Raden berdua cari? Kami datang ke sini karena kami sedang mengemban tugas dari guru kami untuk mencari kayu gung susuing angin. Tapi hingga saat ini, aku dan Kang Mas Bima belum mendapatkannya. Apakah Resi berdua bisa memberitahu di mana keberadaan kayu itu? Sebaiknya Raden berdua kembali pulang. Aku pantang melangkah pulang sebelum menemukan kayu itu. Bahkan kami di sini sudah sehari semalam
Raden, mungkin ada yang menginginkan kematian Raden berdua. Sudahlah. Yang jelas, Raden berdua telah selamat dari mara bahaya. Sebaliknya, berkah untuk kami. Apa maksud Resi? Raden, kayu itu hanya hidup di Sorgaloka. Maaf Raden, kami harus segera pulang. Silakan Resi. Ger, kalian berdua kembalilah ke Sokaliba. Jawabannya sudah jelas. Eyang pamit. Baik, Eyang. Ayo Kang Mas, kita pulang. Dimas. Tunggu Dimas. Kalau memang kayu itu tidak ada di sini, berarti kita telah ditipu oleh Paman Sengkuni dan juga Guru Durna. Tapi Kang Mas, aku yakin Guru Durna tidak bermaksud jahat. Tapi Dimas, bukankah daerah ini merupakan tempat kematian para kesatria? Iya, itu benar Kang Mas. Tapi Dimas, apakah kau ingin mengatakan Guru Durna selalu kau anggap baik? Apakah hanya karena kau murid kesayangannya sehingga Dimas belajar ugak sak dulito Doro, kayu gung susuhing angin itu hanya sebuah perlambang, Doro. Cita-cita yang besar hanya bisa terwujud kalau dibarengi semangat yang besar. Karena tanpa semangat yang besar, maka cita-cita itu akan hilang seperti angin tanpa wujud. Kilura, apa hubungannya dengan Swargaloka? Doro, cita-cita yang besar, Doro, tentunya sesuatu yang indah, Doro. Nyaman, sentoso. Jadi, kehidupan di Swargaloka itu adalah kehidupan yang abadi, Doro. Dimas, apakah Dimas? Iya Kang Mas, aku sudah mengerti. Romo, jurus apa itu? Jurus ini adalah jurus cakar kaki Elangir. Aku baru melihat Romo memiliki jurus seperti itu, Romo. Kau memang benar, Ngir. Romo dapatkan jurus itu dari Begawan Barat Wajah yang tidak pernah Romo turunkan kepada murid-murid Sokalima, Ngir. Dalam permisi, Romo.
Aku akan gunakan jurus-jurus ini untuk mengelabui para Kurawa agar terjadi kesalahpahaman dengan Pancala. Hamba menghadap Doro Putri. Aku memanggilmu karena ada berita yang sangat penting. Dan tidak ada seorang pun yang boleh tahu. Sendiko Daud, apakah kiranya yang Doro Putri perintahkan? Hamba siap melaksanakan. Aku tahu kalau kamu adalah seorang prajurit pinilih. Untuk itulah aku memanggilmu. Karena kamu adalah orang yang paling aku percaya. Kepercayaan Doro Putri, kehormatan bagi hamba. Ayahanda Prabu sangat terganggu dengan berita latihan perang di Sokalima. Perintahkan sekarang hamba ke Sokalima. Hamba akan menyelidiki lebih seksama. Kita akan pergi bersama. Ampun Doro Putri. Gusti Prabu Drupada pasti akan mengharap. Ia mencurigaiku. Aku harus bisa meyakinkannya. Ayahanda Prabu sendiri yang memerintahkan aku untuk pergi ke sana. Tapi Doro Putri, ini adalah perintah. Siapkan pakaian penyamaran. Kita segera berangkat ke Hastinapura. Sendiko Daud Doro Putri. Siapa kau? Berani sekali menyusup ke ruang pusaka. Aku akan meringkusmu. Siapapun kamu, aku pastikan kamu tidak akan bisa lolos dariku. Aku harus berhati-hati. Tombak itu sangat berbahaya. Jangan berpikir kamu akan bisa lolos dariku. Tapi aku paham, kamu adalah seorang pencuri dan juga seorang pecundang yang lari terbirit-birit karena ketakutan. Jangan pernah bermimpi kamu akan bisa lolos dariku. Hah? Dasar pecundang! Terima kasih, Maharsi. Akhirnya kau keluar juga. Biar aku yang melayani orang ini. Aku harus tetap menggunakan jurus cakar kaki elang agar Maharsi Bisma tidak tahu siapa sebenarnya aku. Apa kalian sudah berhasil menangkap pencurinya? Pencuri itu ilmunya sangat tinggi sekali. Maharsi Bisma saat ini sedang berusaha untuk menangkapnya, Kang Mas.
Maharsi Bisma juga tidak menggunakan ilmu Begawan Parasurama. Kalau begini caranya, aku bisa ketahuan. Maharsi, kemana perginya pencuri itu? Aku kehilangan jejak. Sebaiknya kita kembali ke istana. Tapi pencuri itu harus ditangkap, Maharsi. Agar kita tahu apa tujuan pencuri itu masuk ke dalam istana, Maharsi. Tidak. Justru aku khawatir. Ini hanya jebakan agar kita keluar dari istana. Bagus. Ternyata Maharsi Bisma sudah tidak mengejarku lagi. Mau kemana orang itu? Ayo kita ikuti dia. Aku ingin tahu siapa sebenarnya dia dan apa yang dia lakukan. Bagaimana? Apakah ada pusaka yang hilang? Tidak ada, Gustipati. Semua pusaka masih lengkap dan utuh. Sudahkah kamu periksa dengan teliti? Ampun, Gustipati. Tombak, keris, gendewa, dan semua pusaka masih utuh dan tertata rapi di tempatnya, Gusti. Tidak ada satupun pusaka yang hilang. Lalu, apa tujuan penyusup itu masuk ke dalam ruang pusaka ini? Ini kisah pahlawan anak manusia yang melawan angkara murka. Aku jadi penasaran. Apa yang dilakukannya? Jangan, Doro Putri. Itu sangat berbahaya. Tapi aku ingin tahu apa yang akan dia lakukan dan kenapa dia menggunakan penutup wajah. Tapi hamba khawatir jika terjadi apa-apa dengan Doro Putri, Sukalima memiliki para kesatria berilmu tinggi. Sebelum kita bertindak, alangkah baiknya kita pikir dulu matang-matang sambil terus mengawasi keadaan di sini. Baiklah, aku terima usulanmu. Kalau begitu sebaiknya kita pergi dari sini. Sedikit dong, Doro Putri.
Satu langkah sudah aku mulai. Tinggal melanjutkan ke langkah berikutnya. Semoga saja orang Hastinapura tidak ada yang tahu apa yang sedang aku mainkan. Paman Sukuni. Di mana penyusup itu, Paman? Biar kami tangkap dia. Berani-beraninya dia berbuat onar di Hastinapura. Apa dia tidak sayang nyawa? Sayang sekali aku datang terlambat. Kalau tidak, aku hajar dia. Semua sudah bisa diatasi. Mari. Paman, Eyang, apa benar ada penyusup masuk ke ruang pusaka? Benar, cucuku. Mohon maaf, saya datang terlambat. Maharsi, Patiwidura, apakah penyusupnya sudah berhasil ditangkap? Istana sudah dalam keadaan aman, walau penyusupnya tidak berhasil ditangkap. Sekarang kalian kembalilah ke kesatrian kalian masing-masing. Prajurit sudah menjaga istana ini dengan lebih ketat. Mari, Maharsi. Dimas Widura, bagaimana keadaan istana? Saat ini istana sudah aman terkendali. Dan pusaka istana Hastinapura pun dalam keadaan utuh. Pencuri itu belum sempat mengambil apapun di sana. Lalu bagaimana? Apakah sudah diketahui siapa penyusup itu? Mohon maaf, Raka Prabu Destarastra. Aku sama sekali tidak mengetahui jati diri orang itu, Raka Prabu. Penyusup itu bukan orang sembarangan. Dia berilmu tinggi. Aku mohon dengan hormat agar Maharsi dapat menyelidiki siapa penyusup tersebut. Titah Nanda Prabu akan saya laksanakan. Laporan dari Maharsi secepatnya aku tunggu. Kita semua harus memperketat penjagaan istana. Karena aku merasa setelah kejadian ini, ada pihak-pihak yang ingin membuat masalah dengan kita. Terima kasih atas permainan caturangga yang Raden ajarkan kepada saya, Kepala. Teruslah berlatih, saudaraku. Aku yakin kamu dengan mudah menguasai caturangga dengan sempurna. Mohon bimbingan Raden. Itu sudah pasti, saudaraku. Raden Duryudana begitu baik memperlakukan aku, melebihi saudaranya sendiri. Aku berjanji, Raden. Aku akan membalas semua kebaikan Raden. Aku akan setia kepada Raden. Saya permisi dulu. Silakan, saudaraku. Dia berani masuk ke ruang penyimpanan pusaka yang dijaga ketat oleh para prajurit. Siapa orang itu sebenarnya? Mohon ampun, Maharsi. Bukan saya berani menuduh. Tapi kalau melihat ilmu kanuragan yang digunakannya, rasanya sangat mungkin kalau dia itu adalah Basukarna. Kita tidak bisa sembarang menuduh.
Tapi aku harus bisa membuktikan apa itu karena atau bukan. Tunggu Kisana. Siapa Kisana? Dan kenapa menyerangku tanpa alasan? Maharsi Bisma. Kenapa menyerang hamba? Aku hanya ingin memastikan bahwa bukan kamu penyusup itu. Maharsi, Raden Duryudana, serta Gusti Prabu Desarasa telah mengangkat kehormatan hamba. Jadi tidak mungkin hamba menjadi penyusup, apalagi menjadi pengkhianat Hastinapura. Karena Hastinapura membutuhkan kesatria-kesatria seperti kamu. Aku bangga padamu. Terima kasih sudah melayani jurus-jurusku. Pulanglah. Aku percaya padamu. Penyusup? Ya, benar sih. Aku sendiri yang menghadapinya. Penyusup itu berilmu tinggi, Resi. Sayang sekali. Kalau saja aku tahu, akan kutangkap dia hidup-hidup. Siapa orang itu? Besar sekali nyalinya. Menyatroni istana Hastinapura. Dia berhasil kabur sebelum aku bisa membuka topengnya, Resi. Gerakannya sangat cepat. Bahkan aku tidak sanggup meringkusnya. Tapi sebagian jurus-jurusnya aku masih bisa ingat dengan baik, Resi. Mohon, Patih Sekuni tunjukkan. Baik, Resi. Bagaimana, Resi? Apakah Resi mengetahuinya? Jurus itu adalah jurus padepokan Resi Bharadwaja. Hanya satu orang di dunia ini yang bisa menguasai jurus itu. Resi Dorna, tentu Resi sudah mendengar laporan dari Sungkuni. Saya berharap Resi mau menyelidikinya. Baik, Maharsi Bisma. Maaf, Resi Durna.
bagaimana Resi bisa yakin kalau jurus-jurus itu adalah milik Padepokan Bharadwaja? Tentu saja. Karena aku pernah melihat murid-murid Resi Bharadwaja melatih jurus-jurus itu. Jika demikian, sudikah Resi memperlihatkan jurus itu kepadaku? Sekali lagi Resi, agar aku bisa yakin kalau jurus-jurus itu digunakan oleh pencuri semalam, Resi. Baik. Perhatikan baik-baik, Patih Sengkuni. Mohon maaf, Maharesi Bisma. Jika Resi Durna menguasai jurus itu, bukan tidak mungkin kalau dialah yang menyusup ke istana tadi malam, Maharesi. Resi Durna mencuri. Lalu, untuk apa Resi Durna mencuri senjata itu? Maaf, Maharesi Bisma. Kita akan segera mengetahuinya, Maharesi. Tahan Sengkuni! Apa yang kamu lakukan? Maafkan aku, Maharesi Bisma. Aku sengaja menyerang Resi Durna hanya ingin mengetahui seberapa besar Resi Durna menguasai jurus itu, Maharesi. Maafkan aku, Patih Sengkuni. Aku tidak bisa memuaskan keinginan tahuan Patih Sengkuni. Aku hanya bisa menguasai dasarnya saja. Karena dulu aku pernah belajar di Padepokan Resi Bharadwaja, tapi tidak selesai. Maafkan aku, Resi Durna. Sekarang aku yakin kalau penyusup yang semalam ke istana bukanlah Resi Durna. Sebab penyusup semalam yang berhadapan denganku, dia benar-benar sangat menguasai jurus itu dengan sangat sempurna, Resi Durna. Tentu saja, Patih Sengkuni. Aku memang sengaja tidak menggunakan jurus itu dengan sempurna. Hanya menggunakan jurus dasarnya saja. Resi Durna, sebaiknya Resi menjelaskan ini semua kepada Prabu Destarasta. Baik, Maharesi Bisma. Raden Duryodhana, pimpin mereka. Lanjutkan latihan. Baik, Mari Maharesi Bisma. Patih Sengkuni. Saya siap menghadap Gusti Prabu Destarasta.
Daripada kamu ikat aku seperti ini, lebih baik kamu bunuh aku saja. Jangan begitu, Manis. Aku terpaksa melakukan semua ini karena aku tidak ingin kehilangan dirimu lagi. Aku tahu kamu pasti lapar. Aku akan carikan makanan. Kamu tunggu di sini. Lebih baik aku mati kelaparan daripada aku harus menerima belas kasihanmu. Jangan berkata seperti itu, Diajeng. Aku tidak akan mungkin membiarkan calon istriku menderita sekecil apapun. Jangan bermimpi, karena sampai kapanpun aku tidak akan pernah bersedia menjadi istrimu. Terserah apa katamu, dia. Tapi cepat atau lambat, kamu pasti akan menjadi istriku. Prajurit, ayo kita cari makanan. Raden Permadi, jika saja dia tahu, dia pasti akan menolongku. Raden. Roro Ireng. Dimas, ada apa? Tidak apa-apa, Kang Mas. Kau tadi menyebutkan nama Roro Ireng. Siapa dia? Dia hanya temanku, Kang Mas. Sudahlah, Kang Mas. Ayo kita lanjutkan. Prajurit! Kalian tangkap kelinci itu. Pencar! Bibi Paman, kenapa kamu lepaskan kami? Bagaimana kalau Burisrawa menghukummu? Apakah kamu tidak takut? Tuanku Prabu Salya, bukan Raden Burisrawa. Saya tidak akan membiarkan Raden Burisrawa melakukan perbuatan yang tidak terpuji yang akan mencoreng nama baik Prabu Salya, junjungan saya dan semua prajurit. Terima kasih. Doro, cepat kita tinggalkan tempat ini. Cepat, Doro. Nanti Raden keburu datang. Mana kalian? Khianat! Saya rela mati, asalkan nama Mandaraka tidak tercemar. Sekarang, kamu menjadi milikku. Lepaskan aku. Sini. Sampai kapanpun, aku tidak akan melepaskanmu sebelum kamu membalas cintaku. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah bersedia. Jurus alunan padi. Jurus apapun yang kamu gunakan, tidak akan pernah aku lepas. Selamat datang di Mandura Raja Gusti Prabu Salya dan Raden Burisrawa.
Mohon maaf jika penyambutan kami kurang berkenan di hati Gusti Prabu. Terima kasih Prabu Basudewa. Kami sangat tersanjung atas penyambutan ini. Ada kabar apakah gerangan sehingga Gusti Prabu berkenan berkunjung ke istana kami? Selain menyambung persahabatan, tujuan kami ke sini adalah ingin melamar putri Gusti yang bernama Dewi Subadra untuk ananda Raden Burisrawa. Kami sangat tersanjung dengan maksud dan tujuan Gusti Prabu beserta putra. Tetapi sebagai orang tua yang bijak, tentunya semua ini aku serahkan kepada putriku sendiri. Aku mengerti. Memang begitulah adat istiadat kita. Abdi dalam. Perintahkan kepada Mbok-Mbak untuk membawa putriku Dewi Subadra kemari. Sendiko dawo Gusti Prabu Sidewa. Mohon ampun Gusti Prabu, Gusti Putri datang menghadap. Silakan Doro Putri. Ayahanda memanggilku. Putriku, Ayahanda ingin mendengar dengan jujur. Apakah putriku bersedia menerima lamaran Raden Burisrawa untuk menjadi istrinya? Bagaimana putriku? Katakanlah, agar hati kami tenang. Apapun yang menjadi keputusan Ananda, kami akan menerimanya dengan senang hati. Mohon maaf Gusti Prabu. Hamba tidak bersedia. Serang! Siapa kalian? Nama saya Salindri, Raden, dan ini suami saya. Benar, Raden. Tidak biasanya kalian yang membawa makanan. Serang! Tidak apa-apa kan? Boleh. Sebaiknya bawa Doro pergi dari sini. Ayo Doro, kita harus pergi jauh dari sini Doro. Tidak, Mbok. Bagaimana dengan Paman? Doro, tidak usah mikirkan Paman. Cepat pergi dari sini. Ayo Doro, jangan keras kepala Doro. Kita harus pergi dari sini. Tidak Mbok, aku tidak mau. Paman. Kalaupun suami Bibi tewas seperti Kusuma. Ayo Doro. Paman.
Dewata yang agung, lindungilah putra-putraku dari segala mara bahaya. Puluhan kesatria telah mendaki Gunung Reksamuka, dan mereka tidak pernah kembali lagi. Kang Mas, izinkan saya untuk bertemu Kanjeng Ibu. Saya ingin sekali menghibur Kanjeng Ibu, karena saya bisa merasakan kesedihan Kanjeng Ibu, Kang Mas. Dimas, Kang Mas bisa mengerti perasaan kalian. Tapi untuk saat ini, sebaiknya kita tidak mengganggu Kanjeng Ibu. Baik, Kang Mas. Kang Mas, aku tidak tega melihat ibu bersedih sepanjang hari. Semenjak kepergian Kang Mas Bima dan Kang Mas Arjuna ke Hastinapura untuk mengikuti pertandingan panah itu, Kanjeng Ibu tampak selalu murung, Kang Mas. Benar, mereka hanya sebentar berkumpul, lalu pergi lagi. Kang Mas, jika saja diizinkan, aku ingin menggantikan tugas Kang Mas Bima dan Kang Mas Arjuna ke Gunung Reksamuka. Adik-adik, Kang Mas bisa mengerti perasaan kalian. Tapi Kang Mas juga bisa meminta kepada kalian untuk menghormati keputusan Resi Guru Dorna yang telah menugaskan Kang Mas Bima dan Kang Mas Arjuna. Tapi Kang Mas, mengapa setiap masalah berat harus dibebankan kepada Kang Mas Arjuna dan Kang Mas Bima? Sementara saya dan Dimas Sadewa harus menunggu sampai semua masalah selesai. Iya, Kang Mas. Tidak, putraku. Tempat itu sangat berbahaya. Mohon maaf, Kanjeng Ibu. Tapi apa bedanya? Kang Mas Bima dan Kang Mas Arjuna juga menantang bahaya. Kanjeng Ibu, izinkan aku. Ugak Sadolito. Doro jangan cemas. Putra Doro dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun, Doro. Benarkah, Ki Lurah? Mereka berdua berhasil melaksanakan tugas dengan sempurna, Doro. Terima kasih, Dewata Agung. Ayo Gum Susuhing Angin sedang diantarkan sama mereka berdua ke Padepokan Sokalimo. Benarkah, Ki Lurah?
Pak Agung. Penjagaannya cukup ketat. Doro Putri, ada pengantar makanan untuk dibawa ke dalam istana. Dagangnya adikku komplit, hati-hati jangan kurang ya. Iya Pak E. Gue kerajaan kudu yang seger. Ayo Doro Putri. Siapa kalian? Nama saya Salindri, Raden, dan ini suami saya. Benar, Raden. Tidak biasanya kalian yang membawa makanan. Iya, memang biasanya paman dan bibi saya, Raden. Tapi karena bibi saya sedang sakit, jadi saya yang menggantikannya. Oh, baiklah. Menurutku bisa saja Pandawa meminta bantuan kepada Drupada untuk membuat kekacauan di Hastinapura dan mencuri pusaka itu. Jadi ilmu itu hanya dimiliki oleh Drupada. Tapi apa tujuan dia menyelinap masuk ke dalam Hastinapura? Mohon maaf, Raka Prabu. Semuanya sudah jelas. Drupada hanya ingin membuat masalah dengan kita. Itu tidak mungkin, Patih Sengkuni. Saya mengenal betul siapa Prabu Drupada itu. Hubungan beliau dengan mendiang Kang Mas Pandu Dewanata sangat erat. Jadi tidak mungkin Drupada ingin membuat masalah dengan Hastinapura. Saya tidak percaya jika Prabu Drupada tega mencoreng namanya sendiri dengan melakukan perbuatan itu. Tidak ada yang tidak mungkin di jagat ini. Drupada adalah manusia biasa. Tentunya sifatnya bisa saja berubah. Sengkuni, jangan gegabah menilai sesuatu. Segala sesuatu harus diselidiki lebih dahulu. Segera saja kirim Telik Sandi ke Pancala dan selidiki masalah ini. Apakah hal itu tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari? Resi tidak perlu khawatir. Aku yang akan bertanggung jawab. Baiklah, Maharsi Bisma, Raka Prabu Destarastra, aku akan memimpin para Telik Sandi untuk menyelidiki kerajaan Pancala. Kang Mas Dursasana, bagaimana ini? Apakah kita harus ikuti mereka? Untuk apa? Kalau hanya taktik burung menyamar makanan secara serampangan, prajurit sebodoh apa pasti bisa melakukan. Dursasana, Citraksa, Citraksi, kenapa kalian tidak ikut latihan? Untuk apa, Kang Mas? Bukankah tidak ada gunanya latihan seperti ini? Apa kamu bilang? Itu artinya kalian telah meremehkanku. Tenang dulu, Kang Mas. Mana mungkin kami meremehkan Kang Mas. Sedangkan ilmu Kang Mas lebih tinggi dari kita semua. Benar, Kang Mas. Latihan seperti ini hanya pantas dilakukan oleh murid Sokalima yang masih bertaraf pemula. Cukup semua! Aku memang sudah berjanji pada Ayahanda Prabu untuk tidak berselisih dengan kalian. Tapi jangan salahkan aku. Dengar semuanya! Aku tidak akan memaksa kalian untuk latihan. Siapa yang mau ikut silahkan.
Dan siapa yang tidak mau ikut, silakan keluar. Tapi kalian jangan salahkan aku. Jika kelak kalian mudah dikalahkan oleh musuh, karena nyawa kalianlah taruhannya. Sekarang, untuk formasi dilatih. Mulai! Bagus. Ternyata aku tidak sia-sia melatih kalian semua. Lanjutkan latihan kalian. Penjagaan di istana ini sudah begitu baik dan kuat. Tapi kenapa masih ada penyusup yang bisa masuk ke dalam istana? Kanda Prabu, aku yakin peristiwa ini pasti ada hubungannya dengan Pandawa. Jadi Dinda menuduh Pandawa terlibat dalam masalah ini? Kanda, coba Kanda ingat baik-baik. Bukankah Drupada memiliki hubungan yang sangat baik dengan Kang Mas Pandu Dewanata? Cukup, Dinda. Jangan pernah menuduh sesuatu tanpa alasan yang kuat, Dinda. Alasannya sudah sangat jelas, Kanda. Menurutku bisa saja Pandawa meminta bantuan kepada Drupada untuk membuat kekacauan di Hastinapura dan mencuri pusaka itu. Dinda, aku mohon, jangan menuduh yang tidak-tidak. Karena masalah ini sedang diselidiki oleh Maharsi Bhisma dan Rai Sangkuni. Baiklah, kalau pendapat saya sudah tidak didengar lagi, lebih baik saya keluar dari ruangan ini. Emban, antarkan aku ke dalam. Aku dan Kang Mas Bima baru pulang mengemban tugas dari Guru Durna.